Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, pulihkanlah dunia kami dari sikap balas dendam. Banyak orang yang hidupnya hancur karena saling balas dendam. Pulihkanlah dunia kami agar kami mampu untuk saling memaafkan, sehingga hidup kami di dunia ini penuh dengan persaudaraan, penuh dengan kedamaian yang dilandaskan oleh sikap kasih. Dan semoga hari ini kami sendiri mampu untuk bersikap memaafkan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Dan semoga kami pun tidak menyakiti sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dimanapun kami berada, kami sungguh menghadirkan kedamaian, menghadirkan kasih yang memberikan kebahagiaan kepada diri kami dan sesama. Tuhan Yesus, lindungilah dan jagalah kami, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami senantiasa memperjuangkan sikap memaafkan dengan semangat kasih. Karena Engkaulah Tuhan kami yang telah memaafkan dosa-dosa kami, yang telah mengampuni kesalahan kami, dan yang senantiasa memberkati kami dengan kasih yang sempurna. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Itu sabda Tuhan hari ini. Mungkin kita akan mengatakan, ini tidak adil. Saudara, mari kita sepakat bahwa bacaan Injil hari ini bukan bicara soal keadilan. Jadi kita sepakat dulu bahwa bacaan Injil hari ini bukan berbicara soal keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berbicara mengenai dendam yang tak boleh dibalas. Dunia tak akan pernah damai kalau balas dendam berkembang. Coba bayangkan kalau kita menggunakan hukum lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hidup akan kacau. Hidup tak akan pernah damai. Hukum rimba akan berkembang. Korban akan berjatuhan di mana-mana. Dunia akan damai kalau dendam disingkirkan. Dunia akan sungguh hidup kalau memaafkan menjadi pedoman kita bersama. Saya pernah menonton pertandingan sepak bola
Babak pertama berlangsung seru. Semakin seru karena penjaga gawang sebuah tim mampu melakukan beberapa kali penyelamatan gemilang, sehingga timnya lolos dari serangan yang bertubi-tubi. Memasuki babak kedua menit ke-48, sang penjaga gawang dilanggar oleh pemain lawan. Pemain lawan diberi kartu kuning. Emosi si penjaga gawang terpancing. Sejak itu, dia tidak lagi fokus menjaga gawangnya. Dia hanya berusaha bagaimana menjatuhkan pemain yang telah melanggarnya. Pada menit ke-77, sang penjaga gawang menjatuhkan pemain lawan. Dia pun menerima kartu merah langsung dari wasit. Si penjaga gawang telah membalaskan dendamnya. Sejak saat itu permainan berubah, tidak lagi menarik karena kuota pergantian pemain sudah habis. Maka sang pelatih memaksa bek menjadi penjaga gawang. Hanya dalam hitungan menit 4 gol masuk ke gawangnya. Permainan menjadi tak seimbang. Saudaraku yang terkasih, sikap penjaga gawang tadi merugikan dirinya sendiri dan tim. Dia dihukum dengan kartu merah dan timnya menderita kekalahan. Balas dendam hanya akan menciptakan masalah baru. Balas dendam memperpanjang masalah. Maka sabda Tuhan hari ini, kalau orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Mengajak kita untuk tak membalas dendam. Tak ada gunanya membalas dendam, karena balas dendam membuat kita tersiksa. Kalau kita membalas dendam, yang terjadi pada kita adalah pertama, kita menjadi tidak fokus pada tugas utama kita. Contoh penjaga gawang tadi, sebelumnya ia adalah orang yang hebat, menjadi inspirator semangat bagi teman-teman timnya. Namun sejak dia mengincar untuk balas dendam, maka ia menjadi tak fokus. Dirinya dikuasai oleh amarah. Yang kedua, balas dendam akan menimbulkan korban. Seorang bek dalam permainan tadi menjadi korban karena ia harus memainkan peran sebagai penjaga gawang. Mungkin ia bisa menjalankan peran barunya itu, namun tak sebaik kalau ia bermain sebagai bek. Yang ketiga, balas dendam akan membuat orang tersiksa dan menderita. Yang tersiksa bukan hanya pelaku pembalas dendam, tapi juga orang-orang yang berada di dekatnya. Banyak orang yang menjadi tidak nyaman karena sikap balas dendam. Yang keempat, balas dendam menghancurkan segalanya, termasuk masa depan. Para pemain berusaha supaya masa depan ditandai dengan kemenangan. Tetapi karena penjaga gawang melakukan balas dendam, sehingga kemenangan menjadi sirna. Maka saudaraku, sabda Tuhan hari ini adalah ajakan bagi kita untuk memaafkan. Sikap memaafkan merupakan kekuatan kasih yang membuat hidup menjadi damai, hati pun tenang. Ingatlah bagaimana Tuhan Yesus memaafkan orang-orang yang menganiaya dan menyalibkan Dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku, mungkin saat ini kita masih dikuasai amarah, maka mari kita memaafkan.
Mungkin saat ini kita masih dikuasai emosi. Mari kita hilangkan semua emosi negatif itu. Mari kita menghilangkan dendam yang mungkin masih ada. Percayalah saudaraku, kuasa kasih Tuhan Yesus menyempurnakan semua usaha kita untuk memaafkan orang lain. Kita memulai dari hari ini. Kalau hari ini ada yang menyakiti kita, cobalah kita memaafkan. Semakin banyak kita memaafkan, semakin banyak teman kita. Semakin sering kita memaafkan, semakin sering pula kita menunjukkan bahwa Tuhan memang ada di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa melindungi kita, keluarga dan komunitas kita, usaha-usaha dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, mari mengasihi. Sukses untuk Anda sekalian.